Ini sampai tak tahu orang yang masuk penjara. Enggak, suara bisa, suara. Ah, sama terdengar ya. Sudah terdengar juga. Kita mulai. Bapak Ibu sudah terdengar nggih? Sampun terdengar? Sudah aku. Mulai nggih. Tapi lek masih saya bisa jawab tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kepala SDN Nurul Islah Ibu Imamatul Falihah MPD, yang kami hormati Kepala Deputi SDN Nurul Islah Bapak Muhammad Ashaful Falihin, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SDN Nurul Islah, dan tak lupa Bapak Ibu asatid-asatidah pendamping peserta Festival Nuris 2025 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa bermuwajahah melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Islam. Ya, ya, ada. Bapak Ibu yang kami hormati, Itu tak polno loh. mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala habibina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni pemaparan teknis lomba Festival Muris tahun 2025 yang Nggak bisa mah. akan disampaikan oleh Bu Dwi ya SP. Kepadanya kami persilahkan. Tapi kamu punya earphone nggak? Apa? Nggak dulu, nggak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Nurul Islah, Ibu Imam Falihah MPD, yang kami hormati Bapak Kepala TPQ SDN Nurul Islah, Bapak Ashaful Falihin, yang kami hormati Bapak dan Ibu serta asatid-asatidah pendamping lomba Festival Muris 2025 yang dirahmati Allah SWT. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu,
Saya selaku Ketua Pelaksana Festival Nuris 2025 akan menyampaikan terkait pelaksanaan Lomba Festival Nuris 2025. Langsung saja nggih, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Technical Meeting Festival Nuris 2025 yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 November 2025. Jenis dan kategori lomba yang pertama ada lomba tahfidz untuk kategori RA atau TKA dan kategori RA atau TKB. Yang kedua ada lomba telling story untuk kategori RA atau TKB. Yang ketiga ada lomba mewarnai untuk kategori RA dan TKA, kategori RA atau TKB, serta untuk KB atau PG ibu dan anak. Yang keempat ada lomba menyanyi lagu Islami untuk kategori RA TKA dan kategori RA TKB. Tata tertib lomba. Peserta adalah siswa-siswi KB atau PG dan RATK se-Kabupaten Gresik yang masih aktif di sekolah dapat dibuktikan dengan surat keterangan aktif maupun surat delegasi dari sekolah. Dua, peserta sudah melakukan pendaftaran secara online, baik secara individu maupun kolektif dari sekolah. Tiga, peserta melakukan registrasi dahulu sebelum masuki area lomba untuk memperoleh nomor urut peserta. Empat, peserta sudah berada di area lomba 30 menit sebelum lomba dimulai. Waktu dan tempat lomba Sabtu 15 November 2025 pukul 06.30 sampai selesai. Jadi Bapak Ibu besok setengah 7 kita sudah mulai start untuk registrasinya nggih. Yang pertama lomba tahfidz. Untuk materi atau makro soal, lomba tahfidz kategori RA atau TKA dimulai dari surat Al-Quraisy sampai dengan surat An-Nas, dan kategori RA atau TKB dimulai dari surat Al-Adiyat sampai dengan surat Al-Fil. Teknis lomba, lomba bersifat individu. Peserta mengenakan busana muslim rapi dan sopan. Peserta tampil sesuai dengan nomor urut yang sudah diambil saat registrasi. Kemudian panitia akan memanggil peserta sesuai dengan nomor urut. Peserta mengambil nomor paket soal di panitia. Kemudian peserta menuju ke area lomba tanpa mengucapkan salam. Teknis lomba untuk kategori RA atau TKA. Yang pertama, sambung ayat 2 kali. Peserta diwajibkan menyambung ayat berikutnya lebih dari satu ayat. Pertanyaan sambung ayat diberikan sebanyak 2 kali dengan batasan surat Al-Quraisy sampai dengan surat An-Nas. Dua, sambung surat. Juri membacakan ayat terakhir dari satu surat, peserta menyambung surat berikutnya dengan batasan surat Al-Quraisy sampai dengan An-Nas. Tiga, tebak surat. Peserta diwajibkan menebak nama sebuah surat dari ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri dengan batasan surat Al-Quraisy sampai dengan An-Nas. Teknis lomba untuk kategori RA atau TKB. Yang pertama, sambung ayat 2 kali. Peserta diwajibkan menyambung ayat berikutnya lebih dari satu ayat. Pertanyaan sambung ayat diberikan sebanyak 2 kali dengan batasan surat Al-Adiyat sampai dengan surat Al-Fil. Dua, sambung surat. Juri membacakan ayat terakhir dari satu surat. Peserta menyambung surat berikutnya dengan batasan surat Al-Adiyat sampai surat Al-Fil. Tiga,
Tebak surat. Peserta diwajibkan menebak nama sebuah surat dari ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri dengan batasan surat Al-Adiyat sampai dengan surat Al-Fil. Tanda atau isyarat. Apabila dalam lomba peserta mengalami kesalahan dalam bacaan, maka Dewan Juri akan menegurnya, lalu peserta diberi toleransi maksimal 10 detik untuk mengingat dan memperbaiki bacaannya. Jika dalam waktu toleransi ini peserta masih juga belum bisa memperbaiki, maka Dewan Juri akan membimbingnya. Kriteria penilaian dan penentuan pemenang. Kriteria pemenang dalam lomba tahfidz yaitu yang pertama ada bidang tahfidz, kedua bidang tajwid, yang ketiga ada bidang fasoha. Penentuan pemenang sebagai berikut. Satu, peserta terbaik adalah urutan perolehan nilai tertinggi sesuai golongan atau kategorinya. Dua, apabila dua atau lebih yang memperoleh nilai dengan jumlah yang sama, maka penentuannya secara berurutan pada nilai tertinggi tahfidz, lalu tajwid, dan apabila masih sama, maka akan dilaksanakan penentuan yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim. Setiap golongan atau kategori diambil juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, dan 3. Dua, Lomba Telling Story Festival Nuris 2025. Teknis lomba. Yang pertama materi. Tema yang digunakan peserta dalam lomba Telling Story adalah fabel atau cerita hewan. Dua, tata tertib lomba. Peserta lomba sudah ada di arena lomba 30 menit sebelum acara dimulai. Peserta lomba dipanggil berdasarkan nomor peserta. Peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama, setelah 3 kali pemanggilan, maka akan dipanggil pada urutan terakhir. Apabila pemanggilan pada urutan terakhir pun belum hadir juga, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. Peserta lomba boleh memakai kostum dan properti yang diperlukan untuk mendukung cerita. Jika peserta memakai backsound, maka backsound bisa disetorkan ke panitia setelah technical meeting dengan menghubungi kontak person Bu Riza dengan format nama siswa dan asal TK-nya. Eh, Tata tertib lomba. Peserta lomba dipersilakan memulai ketika lampu hijau menyala sebagai tanda dari juri. Jika lampu merah menyala, artinya waktu telah habis. Peserta lomba mengumpulkan naskah lomba pada saat registrasi dalam bentuk print out rangkap 2 dengan kertas ukuran A4 dan menggunakan font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5. Peserta lomba masuk dan keluar arena lomba melalui jalan atau pintu sebagaimana yang telah ditetapkan panitia. Peserta lomba dilarang meninggalkan arena lomba tanpa seizin Dewan Juri atau koordinator masing-masing lomba. Pendamping tidak diperkenankan membantu atau memberi kode pada saat peserta tampil. Jika terjadi dan diketahui oleh pihak Dewan Juri maupun panitia, maka peserta akan didiskualifikasi. Perlombaan. Perlombaan bersifat individual. Peserta terdiri dari putra dan putri dari kategori RA atau TKB. Setiap peserta tampil sesuai nomor urut undian yang diambil saat melakukan registrasi. Peserta lomba boleh memakai kostum dan properti yang diperlukan untuk mendukung cerita. Durasi cerita peserta maksimal 5 menit. Peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir, maka akan didiskualifikasi kecuali ada pemberitahuan sebelumnya kepada panitia disertai alasan yang logis. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kriteria penilaian dan penentuan lomba. 1. Kesesuaian tema dengan isi cerita, penggunaan tata bahasa dan pengucapan, penghayatan dan kemampuan vokal, penampilan dan penguasaan panggung. Penentuan pemenang. Peserta terbaik adalah urutan perolehan nilai tertinggi. Pemenang diambil juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1, 2, 3. Lomba mewarnai. Peserta merupakan siswa aktif dari KB atau PG, RATKA, dan RATKB.
Peserta harus datang eh, 15 menit sebelum lomba dimulai. Peserta membawa meja gambar sendiri. Peserta membawa peralatan mewarnai sendiri kecuali krayon merek Carandas. Ketentuan lomba, waktu pengerjaan paling lama 2 jam. Media tulis yang digunakan adalah krayon atau pensil warna. Pengumuman 6 terbaik di tiap kategori akan diinfokan kurang lebih 2 jam pelaksanaan lomba selesai. Peserta tidak boleh meninggalkan lokasi saat perlombaan sedang berlangsung kecuali ke toilet dengan izin koordinator lomba. Peserta tidak diperbolehkan dibantu guru maupun pendamping saat pelaksanaan lomba berlangsung, kecuali untuk yang kategori KB karena memang lombanya adalah bersama ibu. Kemudian Dewan Juri terdiri dari 2 orang dan keputusan pemenang tidak dapat diganggu gugat. Kriteria lomba mewarnai. Yang pertama adalah kreativitas, kemudian keindahan dan kerapian. Penentuan pemenang, peserta terbaik adalah urutan perolehan nilai tertinggi. Pemenang diambil juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 di tiap kategori. Lomba menyanyi lagu Islami. Peserta merupakan siswa aktif RATKA dan RATKB. Peserta harus datang maksimal 15 menit sebelum lomba dimulai. Lomba diikuti secara perorangan atau solo. Peserta menggunakan busana muslim atau muslimah sopan dan rapi serta menutup aurat. Setiap peserta hanya boleh membawakan 1 lagu yang telah ditentukan. Jadi Bapak peserta bisa memilih salah satu lagu. Durasi penampilan maksimal 5 menit. Diperbolehkan menggunakan aksesoris ringan yang mendukung penampilan asalkan tidak mengganggu gerak peserta. Peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir, maka akan didiskualifikasi kecuali ada pemberitahuan yang sebelumnya kepada panitia disertai alasan yang logis. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kriteria penilaian lomba menyanyi lagu Islami antara lain adalah vokal dan irama, ekspresi dan penampilan, penghayatan dan makna lagu. Penentuan pemenang, peserta terbaik adalah urutan perolehan nilai tertinggi. Pemenang diambil juara 1, 2, dan 3 dan harapan 1, 2, dan 3. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Belum di unmute. Rumah pulang yang punya Mbak Eng. Pemilihan saya ini seberangnya. Mbak Eng. Halo, Kak. Saya mau tanya, bisa? Iya, bisa. Oke, monggo Mama. Ya. Untuk Monggo bisa dinyalakan untuk videonya, Mama. untuk yang mewarnai kategori dan anak itu, tadi mohon maaf karena ketinggalan. Itu untuk kostumnya menggunakan apa ya? Kalau boleh tahu. Untuk kostumnya memakai busana muslimah bebas rapi mawon Mama. Oh, begitu baik. Berarti yang lomba mewarnai juga pakai kostum ini ya, busana muslim ya. Oke, ini juga ada yang tanya tempatnya di kelas atau di lapangan ya Us untuk mewarnainya. Untuk lomba mewarnai kita semuanya di lapangan nih. Terus mau tanya lagi, apakah diperkenankan membawa apa namanya konsumsi sendiri terkait
bekal makan atau minum? Gimana Mama? Mohon diulang lagi Mama pertanyaannya. Untuk waktu pelaksanaannya, apakah diperkenankan untuk membawa bekal makan atau minum dan Oh, sebagainya? nggih. Monggo tidak apa-apa Ma, tapi nanti juga dapat snack dari kami. Monggo jika mau membawa. Baik. Terus kemudian untuk ini apakah boleh diperkenankan ya untuk membawa alat komunikasi seperti HP, tab atau dan lain sebagainya? Membawa HP. Mungkin HP atau tab seperti itu boleh membawa alat elektronik maksud saya. Pada saat kegiatan berlangsung, mohon untuk tidak dipakai ya, Ma. Bisa untuk disimpan aja. Jadi pas saat perlombaan berlangsung, fokus untuk mewarnainya saja. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih. Sama-sama. Ini juga ada yang bertanya. Us, maaf mau tanya untuk lomba tahfidz sambung surat, untuk surat selanjutnya dibaca semua atau beberapa ayat saja, nggih? Ayat saja deh. Beberapa ayat. Hmm. Tidak sampai selesai, hanya beberapa ayat saja. Lombanya serentak ya, semua kategori lomba registrasi di pukul 6.30 itu. Ya, kita mulai registrasi pukul 6.30 dan untuk semua lomba, insya Allah estimasi semuanya masuk di ruangan masing-masing pukul 8.30. Jadi nanti setelah registrasi bisa mengikuti seremonial pembukaan dulu, nggih. Maaf, boleh bertanya untuk menyanyi peserta pakai mic apa? Nggak dipegang apa mic clip? Untuk menyanyi kita pakai mic pegang gini, mah. Yang storytelling baru kita pakai mic clip wireless. Untuk menyanyi, pelaksanaannya di dalam kelas. Untuk menyanyi, pelaksanaannya show di dalam kelas. Ya, untuk semua peserta lomba diperkenankan untuk memakai pakaian busana muslim, ya. Bukan seragam, pakai busana muslim bebas mawon. Untuk lomba melayani tentunya apakah boleh? Boleh ada menambahkan objek dan ketika dari skor visualisasi. Belum diskusi lagi. Izin bertanya untuk lomba menyanyi, nomor peserta diundi atau berdasarkan kedatangan? Nomor peserta diundi, Mama. Kemudian mic-nya nanti mic gini insya Allah tanpa kabel. Maaf Bu Taja mau tanya, untuk lomba tahfiz mulai start lombanya jam berapa ya? Terus kita wali murid standby-nya itu di Nurul Isra jam berapa Ibu? Terima kasih Bu Ustadz. Oke. Jadi Bapak Ibu, eh, untuk registrasi semua lomba kita mulai pukul 6:30. Dan nanti anak-anak peserta lomba semuanya bisa mengikuti seremonial pembukaan dulu. Estimasi pukul 8:30, semua peserta lomba masuk ruangan lombanya masing-masing. Oh nggih, terima kasih Bu Ustadz atas infonya. Sama-sama. Assalamualaikum, Us.
Waalaikumsalam. Ya, Us, mau tanya apa bisa dikondisikan kalau di lapangan? Karena wali murid biasanya membantu kalau tidak di dalam kelas. Oke, Mama, terima kasih. Insya Allah nanti untuk dimewarnai, panitianya juga akan banyak. Yang di lapangan juga akan mengawasi dari tiap-tiap kategorinya nanti. Nanti juga ada panitia yang bawa catatan apabila terlihat terjadi kecurangan atau apapun, nanti dari panitia juga akan mencatat nomor pesertanya. Oke, Us, terima kasih atas jawabannya. Berarti mulai start lomba 8:30 ya, Us? Oke. Tapi untuk registrasinya 6:30 ya. Registrasi itu nanti isi daftar hadir, juga mengambil nomor undian. Baik, Us. Itu bisa diwakilkan, Us, atau harus yang ikut lomba? Untuk registrasi boleh diwakilkan, mah. Asalkan nanti saling konfirmasi dengan yang mengambilkan, biar tidak double atau nanti jadi nggak cocok dengan yang lainnya. Baik, Us. Terima kasih. Selanjutnya, kalau menambahkan pada gambar, boleh ya, Us? Menambah objek gitu ya memang maksudnya. Iya, betul. Menambahkan objek pada gambar. Boleh tak? Boleh, boleh. Apa boleh cuma menjelaskan? Aku boleh sih. Dan barangkali banyaknya boleh cuma dari titik sampai jangan bantu ya. Ya, untuk yang lomba mewarnai ini nanti akan dibantu menjawab oleh koordinator lomba kami. Ya. Ya, boleh, boleh. Oke. Ini untuk Us, penambahan kan objek pada lomba mewarnai diperbolehkan. kalau seandainya tidak ada, eh, contohnya kalau seandainya mau menambahkan pohon gitu, kalau pengen anaknya mau menambahkan pohon berarti boleh gitu ya, Us ya. Tidak sesuai. Itu dari kami tidak tahu dari sini berpolisi nanti. Kalau dari kami memperbolehkan untuk menambahkan objek, tapi nanti akan kami kembalikan lagi ke penilaian dewan juri. Baik, Us. Terima kasih atas jawabannya. Maaf, Sama-sama, Us. Ma. Maaf, Us mau tanya boleh? Oke, monggo, Ma. Nah, ini kan terkait tadi yang registrasinya jam 6:30, kemudian ada seremonial, terus untuk mulai lombanya jam 8:30 sekitaran, nggih. Itu apakah anaknya didatangkan pagi atau bolehkah datang waktu jam-jam mendekati jam 8:30 mau lomba mulai atau gimana ini? Terima Ye, kalau dari kami perkenalkan untuk datang pagi untuk melihat seremonial pembukaan dan tampilan siswa dari kami. Terus anak itu Oh, nggih, matur nuwun, Us. Ye, karena nanti juga akan kami umumkan juknis dan tempat-tempat ruangan lombanya. Iya. Ya. Storytelling di kelas atau di lapangan terus? Gitu. Sini sih, sebentar nyari. Untuk lomba storytelling di kelas atau di lapangan terus? Lomba storytellingnya di kelas, di ruang kelas.
Lomba storytelling juga nomor urutnya diundi. Ya, lomba storytellingnya juga nomor urutnya diundi saat registrasi. Untuk lomba storytelling, satu pakai mic apa tidak? Jika iya, pakai model apa? Untuk storytelling kita pakai mic wireless yang di telinga ini ya. Apakah sudah boleh ditemani? Apakah sudah boleh ditemani? Storytelling dulu. Ini di belakang tuh ini. Mari kita satu orang. Ya. Yang storytelling, yang target apa? Untuk storytelling boleh ditemani hanya satu pendamping saja untuk membantu menyiapkan properti dan lain sebagainya. Assalamualaikum, Gus. Maaf, mau tanya untuk lomba yang menyanyi, apa boleh ditonton sama orang tuanya, orang tuanya Ustaz, atau sendiri aja masuk ke dalam ruangan ya? Lomba menyanyi juga yang ikut masuk ke ruangan boleh satu pendamping saja. Terima kasih, Gus. Iya. Pas ya? Storytelling pas ya? Terus nanti saat lomba tafid di kelas itu tertutup atau wali murid bisa ikut nonton? Untuk lomba tafid kita tertutup ya. Jadi wali murid atau pendamping bisa menunggu di luar ruangan. Karena sering nyanyian apa beda gitu sih? Di bawah. Panggung di dalam ruangan. Untuk lomba storytelling nanti disediakan panggung kecil di dalam ruangan. Ini belum ku jawab. Lombanya serentak ya, wes semoga. Iya. Lomba menyanyi di mana ya, Gus? Lomba menyanyi di dalam ruangan juga, mah. Ada kayak yang belum? Dalam ruangan itu sama enggak utama juga. Di utama. Pendamping storytelling satu anak, satu pendamping, G. Ini maksudnya gurunya atau wali murid boleh, G. Bebas, boleh gurunya, boleh wali murid. Yang penting hanya satu pendamping yang ada di dalam ruangan. Sini soal penting itu. Kak Oleh. Boleh. Untuk lomba menyanyi, apakah harus menggunakan musik iringan yang syad di juknis atau boleh? Itu bawahnya. Bisa. Misalnya karena musik iringan nadanya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk lomba menyanyi, musiknya sudah disediakan dari kami sesuai dengan yang ada di juknisnya. Lomba menyanyi ditunggu di dalam atau di luar ruangan. Lomba menyanyi dan storytelling didampingi satu pendamping saja yang ada di dalam ruangan. Ada mau tanya, Nggih, Bu. untuk lomba mewarnai temanya apa, nggih? Untuk lomba warnanya sesuai dengan tema kegiatan kita, nggih, Bu.
ceria dalam iman, kreatif dalam karya. Apakah boleh ada penebalan? Boleh, boleh, Bu. Oke, makasih. Ampun, Bapak Ibu, untuk yang ini sudah. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, monggo, Bapak Ibu. Mm-mm. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tentang nomor itu nanti hari H ya baru diundi. Ya, saat registrasi nanti sekalian mengambil undian nomor urutnya. Oh iya. Ya makasih Ustazah. Sama-sama. Sampun, Bapak Ibu, teman ada yang bertanya lagi. Untuk yang lain-lainnya, barangkali ada penambahan di setiap lombanya nanti akan dijelaskan oleh koordinator atau dewan juri sebelum pelaksanaan lomba dimulai. Lomba murni kalian bebas atau ada batasan. Sesuai di juknis yang tidak dibolehkan adalah krayon merek Carandas, nih Bapak Ibu. Kayak ini, Mas. Untuk yang mewarna boleh pakai pilok. Pilok. Spidol warna boleh ya. Oke, Bapak Ibu untuk lebih jelasnya, besok saat pelaksanaan lomba, sebelum kita mulai pelaksanaan lomba, akan dijelaskan petunjuk teknisnya lebih detail lagi oleh Dewan Juri, baik Dewan Juri maupun koordinator masing-masing lomba. Cukup sepertinya, ya, Bapak Ibu. Lomba tafid pakai mic juga, nggih. Lomba tafid juga pakai mic, nggih. Lomba tafid pakai mic. Dan untuk semuanya nanti lebih detailnya akan dijelaskan pada saat sebelum lomba dimulai, nggih. Ya, ini nanti kami share lagi di grup ya, Bapak Ibu, beserta nanti tempat parkir dan denah ruangannya. Beserta rundownnya juga nanti akan kami share di grup Festival Nuris.
Sampun ya Bapak Ibu. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pembawa acara. Pada Bu Dwi Rahmi Amalia kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, Bismillah, semoga acara Festival Nuris 2025 di hari Sabtu tanggal 15 November 2025 besok semoga dimudahkan, dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik semua. Amin Allahumma amin. Kami selaku pembawa acara mulai dari awal hingga akhir mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah.